masa yang ganas, sebuah desa kecil memeluk rahasia besar. Di sana tinggal seorang ibu yang penuh kasih sayang dan anaknya, Malin Kundang. Meski hidup miskin, Malin dan ibunya saling menyayangi satu sama lain. Sebab bagi keduanya, masing-masing dari mereka adalah satu-satunya anggota keluarga yang mereka miliki. Sejak kecil, Malin dikenal sebagai anak yang berbakti. Dia melakukan berbagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Meski dia bekerja, upah yang didapatkan Malin tetap tak seberapa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Ambisi menyala di hati Malin. Tetapi di baliknya tersembunyi cerita yang tak terlupakan. Ini adalah kisah tentang perjuangan, ambisi yang membara, pengkhianatan yang menyakitkan, dan akhir yang tragis. Namun di balik semua itu, ada pelajaran mendalam tentang kesetiaan, penghargaan terhadap akar, dan harga diri yang sesungguhnya. Selamat datang di kisah Malin Kundang. Suatu hari, di pantai berlabuh sebuah kapal saudagar dari negeri seberang. Di kapal itu, Rashid, teman sahabat masa kecil Malin, datang sampai ke kampung halamannya. Kehidupan Rashid terlihat membaik setelah ikut berlayar bersama kapal saudagar. Ia pun mencari sahabat kecilnya untuk memberitahu kabarnya. Oh, Malin, selamat datang. Rashid, sudah banyak berubah kok sekarang. Ya, inilah Malin, aku bersyukur hidupku sekarang sudah cukup baik setelah itu kapal itu berlayar. Begitukah? Sebanyak itu kamu saat ikut berlayar kapal itu? Bersyukur Malin, hidup berlayar telah mengubah nasibku menjadi lebih baik, dan sekarang aku bisa bawa berapa banyak uang untuk keluargaku. Aku jadi ingin juga mengubah nasib keluarga aku yang miskin, setidaknya agar lebih berkecukupan. Jika aku ingin ikut kapal tersebut, apakah masih ada tempat? Aku tidak tahu pasti Malin, tapi aku bisa bantu untuk buka kapal kok. Kamu juga minta izin dulu sama ibu ke sana, soalnya pergi memantau berat kapal itu akan lama. Baiklah, saya akan meminta restu ibu dahulu. Semoga diizinkan. Jangan lama-lama ya Malin, besok lusa soalnya kapalnya akan berlayar lagi. Baiklah, terima kasih Raja. Iya, sama-sama Malin. Di sore hari itu juga, Malin Kundang langsung menemui sang ibu yang tengah sibuk membersihkan rumah. Malin mengumpulkan keberanian untuk meminta restu ikut berlayar dengan kapal saudagar untuk merantau. Bu, Malin minta restu. Restu untuk apa, Malin? Emangnya kamu ngapain? Malin ingin merantau, ikut kapal yang sedang ada di pantai. Apa? Ibu tidak rela jika kamu harus pergi merantau, Malin. Ibu tidak rela jika kamu harus pergi jauh-jauh. Kamu ini satu-satunya anak ibu, harta ibu yang paling berharga. Bu, ini demi keluarga kita. Setidaknya ibu tidak harus lelah bekerja terus. Ibu sudah tua. Jadi biarkan Malin merantau dan nanti pulang Malin akan bawa uang. Ibu tidak perlu banyak uang, Malin. Ibu sudah merasa cukup. Ibu, tadi pagi Malin ketemu Rashid, temanku semasa kecil. Dia ikut berlayar kapal tersebut. Sekarang hidupnya telah berubah, keluarganya berkecukupan. Mereka semua bahagia. Malin ingin membuat ibu bahagia seperti itu. Apa kamu tega, Malin? Meninggalkan ibu sendirian di rumah ini. Ibu sudah tua. Bu, Malin sudah sebenarnya tidak tega. Tetapi Malin bosan hidup miskin, dihina sama tetangga terus menerus. Baiklah, Malin. Jika itu memang sudah keputusan. Tapi janji kepada ibu ya, kembalilah pulang. Jika kamu sudah merasa cukup, pulanglah kembali. Ibu akan merasa cukup. Baiklah, Malin akan penuhi janji tersebut. Terima kasih atas restunya. Kapan kamu akan berangkat, Malin? Besok lusa kapal akan berlayar kembali. Cepat sekali. Iya Bu, mohon doanya agar selamat dan berhasil ya Bu. Baiklah, usaha ibu akan ke sana. Malin
sanggup berkata-kata, dia hanya bisa mengangguk dan tersenyum sambil menatap sang ibu. Keesokan harinya, Rashid juga sudah mengabarkan kepada kepala kapal sang saudagar untuk mengizinkan Malin ikut serta. Alhasil, hari selanjutnya Malin tinggal ikut berangkat berlayar. Dia berangkat di antara sang ibu, ibunya menunggu di tepi pantai sampai kapal yang ditumpangi Malin hilang dari pandangannya. Di atas kapal, untuk pertama kali, Malin bertemu dengan sang saudagar pemilik kapal. Rashid memperkenalkan Malin kepada sang saudagar. Akhirnya kawan kita bisa berlayar juga. Iya ya Malin, kita sudah semakin dekat dengan cita-cita kita. Malin, kita ada tuan saudagar. Permisi tuan saudagar, ini Malin. Dia baru pertama kali berlayar di kapal ini. Hai Malin, saya pemilik kapal ini. Saya dengar dari Rashid bahwa kau ingin berjalan. Kau harus tahu bahwa seluruh kerja-kerjaku harus memiliki tingkat kerajinan dan kesetiaan. Baik tuan saudagar, saya bersedia untuk bekerja apa saja. Baiklah, kebetulan saya sedang mencari seorang pekerja untuk kapal dan aku. Apakah engkau benar-benar ingin bekerja untukku? Tentunya Rashid akan menerima. Tentu saja tuan saudagar, saya dengan senang hati. Baiklah, setelah ini Rashid bantu dia. Jika kapalnya sudah selesai berlayar, kalian boleh mulai bekerja di rumah. Pokoknya nanti ikuti saja. Baik, tuan saudagar. Kapal itu pun akhirnya sampai di pelabuhan tujuan. Sang saudagar segera turun diikuti anak buahnya yang menurunkan barang-barang yang diborong dari pantai air manis. Sesuai janji, Malin Kundang dan Rashid mengikuti sang saudagar pulang ke rumahnya. Kedatangan saudagar kaya itu bersama Malin dan Rashid disambut oleh seorang perempuan muda yang sangat cantik. Dia ternyata merupakan putri satu-satunya dari sang saudagar. Nak, tolong buka pintunya, nak. Bentar ya, saya sedang bersiap-siap. Cepat ya, nak. Soalnya kita ada 2 pekerja baru. Oh ya, Kalau nak. selesai kelasnya. Iya, kali ini cuacanya ini sangat lancar, baik dan perjalanan kapal hari ini baik. Jadi itu adalah pekerja baru kita, Malin dan Rashid. Manakah yang Malin dan manakah yang Rashid ya? Yang lebih tegap dan tinggi badannya itu Malin, dan yang lebih pendek badannya itu si Rashid. Namanya adalah Ya apa ya, hanya masalah saja. Namun, apakah tidak bisa membantu saya mereka? Nah, kita harus memberi kesempatan kepada mereka. Siapa tahu mereka menjadi pekerja yang baik dan rajin dan bisa membantu mengembangkan perusahaan kita. Apa ya? Baik. Sekarang kerja. Tak disangka tadi juga, putri saudagar ternyata tertarik kepada Malin. Bukan hanya karena fisiknya yang rupawan, tetapi putri juga kagum pada kinerja Malin Kundang yang sangat rajin. Diam-diam, hal yang sama juga dirasakan oleh sang Malin Kundang. Malin juga menaruh hati pada putri saudagar. Sang saudagar yang tahu putrinya dan Malin saling menaruh hati, tidak memberikan restu. Permisi ya, Ya. apakah ada waktu untuk berbicara? Oh, tentu saja. Ada apa, nak? Ini tentang Malin ya. Dia Wah, saya sudah tahu itu anak bukan anak yang baik. Dia dari luar terlihat baik dan rajin, tapi di dalam dia hanyalah orang yang miskin. Nah, kita tidak boleh memberi kesempatan seperti mereka. Mereka akan mengambil harta kita. tapi ayah yang menyuruh kita untuk coba memberikan mereka kesempatan. Sudah, saya ingin menikah dengan Malin Kundang. Kau sudah gila? Nah, enggak. Saya tidak akan memberi restu. Kenapa? Pikirkan saja, nak. Anakku menikah dengan pekerjaku. Itu memalukan keluarga kita. Nah, seharusnya kita menikah. Kau seharusnya menikah dengan bangsawan-bangsawan di kerajaan sana. Namun ayah, aku melihat jiwa
Jiwa Malin Kundang, jiwanya penuh dengan kerja keras. Ayah harus percaya kepada aku. Dia akan membantu ayah membuat perusahaan ayah jauh lebih sukses. Aku bersumpah. Baiklah. Tapi jika kau gagal, jika dia gagal menjadi orang kaya, kau menjadi anak yang durhaka. Untuk kau menjadi batu. Baiklah, terserah. Dia mengizinkan putrinya menikah dengan Malin Kundang karena pemuda itu terlihat rajin dan bekerja keras. Tetapi dengan syarat, Malin Kundang harus menjadi orang yang sukses. Jika tidak, putri saudagar akan tertutup menjadi batu. Setelah menikah, Malin terbukti tekun dan juga perlahan mengubah hidupnya di perantauan. Kini, dia mulai menjadi kaya raya. Sebaliknya nasib malang justru dialami oleh Rashid yang memang terlihat lebih sering malas-malasan saat bekerja. Dia kemudian dipulangkan ke kampung halamannya. Sampai suatu hari, Malin Kundang dan istrinya berlayar ke pantai air manis untuk membeli sesuatu. Akhirnya Kanda kita sampai juga. Iya, Dinda. Dinda, lihatlah pedagang baju itu. Itu Rashid yang dulu bermalas-malasan. Kan Dinda ingat dia bukan? Iya, Kanda. Mari kita datangi dan bantu dia. Hei, sahabatku Rashid, apa kabar? Oh, ternyata kamu Malin, sahabatku. Oh, kamu sudah jadi kaya ya sekarang. Dan kamu juga sudah jadi suami dari putri tuan kita juga. Selamat ya. Iya, puji syukur. Seandainya kamu tidak bermalas-malasan dulu, mungkin kamu bisa menjadi sepertiku sekarang. Benar apa yang kau katakan, Malin. Dari dahulu memang yang namanya penyesalan selalu datang di akhir. Aku selalu menyesal tetap bantu aku bekerja masing-masing. Ya sudah, sekarang saya pamit dulu, saya membeli sesuatu dan tolong terima ini ya. Ini modal untuk usaha kamu. Sudah Malin Kundang berlalu dari lapak tempatnya ke bulan. Rashid segera ke rumah. Rashid mengabarinya bahwa Malin telah datang bersama istrinya. Mendengar kabar itu, ibu pun tak bisa menutupi rasa bahagianya. Ibunya langsung berlari ke dermaga tempat kapal itu bersandar. Malin anakku, Malin kandung aku sayang. Akhirnya aku bisa ketemu Mas. Aku sudah rindu padamu, Mas. Hei, siapa kamu? Kamu mengaku sebagai ibu mertuaku. Aku ibundanya Malin Kundang, Nak. Apakah kamu istrinya Malin? Menantuku? Jangan berbohong, kamu bukan ibuku. Aku tidak memiliki ibu yang miskin dan tua seperti kau. Aku ini ibumu, Nak. Aku ini Mandi Rubaya. Aku yang telah melahirkan dan membesarkanmu. Apakah kau yang telah membuatmu lupa kepada ibu yang telah melahirkanmu? Aku ibumu, Nak. Mandi Rubaya. Kandaku tidak mungkin memiliki ibu yang tua, kotor, dan miskin sepertimu. Menjauhlah. Kamu bukan ibuku. Menjauhlah, nanti bajuku bisa kotor. Ya Allah, mengapa anakku berubah menjadi seperti ini? Mengapa hatinya menjadi keras seperti batu? Ya Allah, aku ini ibunya. Aku yang telah melahirkan dan membesarkannya. Ya Allah, hati hamba sakit. Tuhan, tolong berikanlah anak itu. Berikanlah anak itu hukuman yang setimpal. Tuhan, kutuklah dia menjadi batu, Tuhan. Saat itu juga secara tiba-tiba langit menjadi gelap. Hujan badai dan ombak tinggi muncul secara bersamaan. Sebuah kilat dan petir kemudian menyambar tubuh Malin Kundang yang sempoyongan hingga akhirnya jatuh terbunuh. Malin sadar akan kesalahannya pada sang ibu. Dia menyesal, namun semua sudah terlambat. Maafkan Malin, Ibu. Maafkan Malin, Ibu. Namun Malin benar-benar sudah terlambat. Setelah tersambar kilat, tubuh Malin Kundang perlahan tubuhnya berubah menjadi batu. Kapalnya pecah dihantam oleh ombak dan badai. Karena putri saudagar telah melanggar janji, ia pun juga berubah menjadi batu. Tidak, kau telah gagal. Terkutuklah aku menjadi batu.
Kedua pasangan pun menjadi bahagia karena akan kebersamaan dan kesejahteraan mereka dengan orang tua. Bu Malin pun dengan mati rasanya melanjutkan mengerjakan pekerjaan rumah. Inilah kisah Malin Kundang, seorang anak yang durhaka pada ibunya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari cerita ini, agar selalu menghormati dan menyayangi orang tua kita apapun keadaannya.